wabarakatuh. Kenalin, nama aku Azhari Nasrullah. Aku dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, di sini aku ingin sedikit menyampaikan motivasi ke teman-teman bagaimana menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang yang berada di sekitar kita. Menjadi pribadi yang bermanfaat itu sebenarnya nggak susah kok, sangat gampang. Bisa dimulai dari hal-hal kecil, misalnya kita membantu tetangga kita yang kurang mengerti akan pelajaran yang diberikan. Mungkin kan sekarang musim pandemi. Nah, pembelajaran kan melalui online. Kebanyakan orang kan tidak mengerti. Maksudnya ketika mereka belajar melalui online, maksudnya nggak tatap muka kan, yang tatap muka aja kadang mereka tidak paham, mereka tidak mengerti, apalagi yang secara online tidak tatap muka, mungkin mereka bingung. Nah, maka dari itu kita bisa memberikan bantuan kita bisa mengajarinya, kita bisa mengajaknya belajar bareng, kita bisa mengajarinya PR, maksudnya kita memberikan tambahan ilmu supaya dia bisa tambah paham dengan pelajaran mereka. Nah, kita juga bisa memberikan bantuan ketika teman kita kesusahan, ketika kita mempunyai teman yang sedang mempunyai masalah dengan keluarganya. Kita bisa memberikan bantuan dengan memberikan solusi, memberikan dorongan supaya dia itu tidak putus asa, supaya dia itu kuat dalam menjalani masalahnya, tidak putus asa. Kan zaman sekarang itu sedang maraknya ya, mempunyai masalah terus mereka larinya ke bunuh diri. Nah, kita sebagai teman harus memberikan bantuan, dukungan, motivasi supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di dalam Al-Quran pun juga sudah dituliskan, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sesungguhnya ketika kita bermanfaat bagi orang lain, maksudnya kita memberikan bantuan kepada orang lain, maka suatu saat kebaikan kita itu akan dibalas oleh orang lain. Entah tidak harus dengan orang itu, melainkan dengan kebaikan atau berasal dari orang lain. Ketika seumpamanya saya ini mempunyai teman, nah teman saya sedang kesusahan, nah saya memberikan bantuan kepada teman saya itu. Nah, suatu saat ketika saya sedang mengalami kesusahan, tidak harus teman itu yang memberikan bantuan kepada saya, akan tetapi bisa dari orang lain, mungkin dari orang yang lebih tua dari saya, mungkin yang lebih kecil, mungkin yang setara dengan saya. Nah, itu tidak harus dari orang yang kita berikan bantuan kepada kita, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah bahwasanya ketika kita memberikan bantuan orang lain, maka kelak kita juga akan mendapatkan balasan apa yang kita berikan kepada orang lain, begitu. Nah, teman-teman, bila hari ini teman-teman belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain, usahakan kali ini untuk tidak menyakiti orang lain. Nah, bila hari ini teman-teman belum bisa memberikan kebahagiaan, menciptakan suasana senang kepada orang yang berada di sekitar teman-teman, kalian juga bisa melakukan kalian untuk tidak kalian seharusnya menghindari kemarahan atau kebencian kepada orang lain. Kan biasanya kita kalau siang-siang gini kumpul-kumpul kan biasanya kita kita kan biasanya mesti gibah gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Nah, sebenarnya makna dari kehidupan sendiri itu bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, akan tetapi terletak pada seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan kepada orang lain. Ketika kita hidup kita akan jauh lebih bermakna jika kehadiran kita itu dapat memberikan manfaat bagi orang yang berada di sekitar kita. Orang tidak akan peduli dengan apa yang kita punya, orang tidak akan peduli dengan kekayaan kita, orang tidak akan peduli dengan kepintaran kita, dan orang juga tidak akan peduli dengan kehebatan kita. Yang mereka pedulikan hanyalah apakah keberadaan kita dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Nah, sekarang bagaimana sih
cara kita agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Caranya itu sebenarnya sangat gampang dan tidak perlu dipertanyakan. Ketika sekarang kita mempunyai materi, maksudnya kita mempunyai sedikit rezeki. Ketika kita mempunyai teman yang sedang kekurangan, nah kita bisa memberikan sedikit materi kita untuk membantu meringankan bebannya. Nah, bantuan juga tidak harus berupa materi, bisa berupa non materi. Ketika teman kita ketika teman kita capek-capek kuliah, terus banyak tugas, terus banyak kegiatan organisasi dan lain-lain, ketika kita mempunyai waktu luang, kenapa tidak kita membantu menuliskan semua, mengetikkan tugasnya mungkin, terus mencarikan buku-buku tentang tugasnya kan juga bisa. Bantuan itu nggak harus berupa materi, juga berupa non materi, fisik, bantuan tenaga gitu. Nah, ketika kita membantu orang lain, kita harus mempunyai kemauan, maksudnya kita harus mempunyai niat yang baik. Maksudnya jangan kita membantu orang lain hanya karena ingin dapat imbalan. Itu bantulah orang lain dengan ikhlas. Maksudnya ketika kamu bantu orang lain, ya udah bantu aja, emang karena kamu peduli, emang karena kamu care, bukan karena kamu ingin imbal baliknya. Aku bantuin dia biar aku nanti dapat uang apa gini, biar bisa buat ini buat itu. Enggak, tapi kita bantuin orang lain emang karena kita peduli, emang karena kita care pada kita. Atau suatu saat juga kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Nah, yang kedua, take action now. Lakukan sekarang. Kenapa enggak? Ketika kita bisa melakukan sekarang, kenapa harus ditunda? Karena berbuat baik itu enggak mengenal usia, enggak mengenal tempat, enggak mengenal, ya pokoknya itulah. Kita bisa melakukan kebaikan kepada semua orang, kepada orang di sekitar kita. Enggak harus manusia juga sih. Kita juga bisa memberikan bantuan kepada hewan. Misalnya ada kucing yang hampir ketabrak motor, kita bisa memindahkan kucing tersebut ke tempat yang lebih aman lagi kan. Bantuan gak harus sesama manusia ya. Nah, teman-teman, biasakan untuk selalu berbuat baik. Maksudnya gaya hidup yang membiasakan teman-teman untuk selalu berbuat baik kepada sekitar Anda. Ketika Anda sudah menanamkan kebiasaan baik, membantu orang lain sejak kecil, maka secara tidak langsung ketika Anda dewasa, hal tersebut akan tertanam di hati kalian, dan ketika kalian melihat orang lain sedang kesusahan, kalian tidak akan tega. Nah, di video kali ini aku tekankan lagi ya, jangan berhenti untuk berbuat baik kepada orang lain, karena suatu saat kita juga akan memetiknya. Nah, selalu berbuatlah baik kepada orang lain. Dan aku punya saran kepada kalian, jadilah orang yang bermanfaat dan jangan memanfaatkan kebaikan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.